Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 23 November tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Daniel. Pada waktu itu Daniel berkata kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang besar. Patung itu tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, berdiri tegak di hadapan tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, sedang kaki serta jari-jarinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, sebuah batu terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia. Batu itu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka sekaligus dirumukan juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Semuanya menjadi seperti sekam yang dihembus angin di tempat pengirikan pada musim panas, sehingga tidak ada bekas-bekasnya lagi. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku. Adapun maknanya akan kami jelaskan sekarang kepada tuanku Raja. Ya tuanku Raja, Raja segala raja. Kepada tuanku Allah semesta langit telah memberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan dan kemuliaan. Ke dalam tangan tuanku telah diserahkannya semua manusia, dimanapun mereka berada, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Tuanku telah diberinya kuasa atas semuanya itu. Maka tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku, akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu, akan ada kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukan dan menghancurkan segala sesuatu. Seperti besi yang menghancur lulukan, maka kerajaan itu akan meremukan dan menghancur lulukan semuanya. Dan seperti tuanku lihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi, itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi. Sesuai dengan tuanku lihat, besi bercampur tanah liat. Sebagaimana kaki dan jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu sebagian keras dan sebagian rapuh. Seperti tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur karena perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak bercampur dengan tanah liat. Lalu pada zaman raja-raja itu, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang takkan binasa selama-lamanya. Kekuasaannya
takkan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan melenyapkannya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Hal itu telah Tuanku lihat, yaitu bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak serta emas. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu benar dan maknanya dapat dipercaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu, beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya, segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-muridnya bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Menjadi Orang yang Waspada. Saudara-saudari terkasih, jika ada orang bertanya-tanya, itu adalah sesuatu yang biasa. Baik anak kecil maupun orang dewasa, semuanya bisa bertanya. Apalagi mengenai hal-hal yang aneh dan baru, orang tentu akan bertanya. Namun pertanyaan tentang suatu keruntuhan atau kesudahan hidup manusia tidak mudah untuk dijawab. Inilah situasi akhir zaman yang digambarkan dalam bacaan Injil Lukas hari ini. "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Pertanyaan kapan dan bagaimana kerap kali menghinggapi pikiran kita. Persoalannya, apakah dengan jawaban yang jelas lalu kita siap? Apakah kita semakin tenang jika kita mengetahui dengan jelas dan detail mengenai masa depan atau mengenai akhir hidup kita dan dunia yang kita huni ini? Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk waspada. Orang yang waspada adalah orang yang siap menghadapi segala kemungkinan. Ia bukan orang yang gegabah dan merasa diri kuat. Orang waspada selalu membuat inderanya semakin tajam. Segala gerak-gerik dan suara yang mencurigakan selalu diwaspadai. Saudara-saudari terkasih, sekarang ini banyak orang yang melakukan sesuatu dengan kedok atas nama Tuhan.
mereka mengajak untuk melakukan hal-hal negatif dengan menggunakan alasan sebagai muridnya. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus berkata, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka." Sikap yang paling bijak adalah menjalani hari-hari hidup dengan iman dan kasih. Beriman berarti membiarkan rencana Tuhan terjadi atas hidup kita. Hidup ini indah di mata Tuhan, dan kasih berarti membiarkan hidup ini bermakna bagi setiap orang. Hidup yang berkelebihan dan hanya membangun diri tidak ada artinya. Tuhan Yesus menyeratkan ketika Ia berkata akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Hari-hari kita ini dipenuhi oleh misteri dan ketidakpastian. Tugas kita adalah menyelesaikan tugas hidup yang menjadi tanggung jawab kita sebaik-baiknya setiap hari. Kesusahan sehari, biarlah untuk sehari. Kita percaya Tuhan terus memelihara. Ini adalah cara menjalani hidup yang sangat sederhana. Entah kapan mau datang hari kiamat itu, kita sudah siap hari ini, esok, atau entah kapanpun itu. Tentu dalam menjalani kehidupan kita akan menemui tantangan dan penderitaan. Santa Teresa dari Avila pernah berkata, "Jika segalanya menjadi berat, pandanglah salib Kristus." Memandang salib Kristus berarti belajar untuk mengusahakan segala sesuatu dengan rela demi kasih kepada Kristus. Penderitaan memang tidak menyenangkan, namun jika semuanya ditanggung karena kasih kepada Kristus, maka salib yang berat itu menjadi ringan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menghendaki mendirikan kerajaan kasih yang akan lestari selamanya melalui Yesus Kristus hamba-Mu. Bantulah kami melaksanakan sabda janji-Nya dan mampu bersaksi dalam segala tingkah dan laku kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.